Lily menceritakan keluh kesahnya dengan sangat ekspresif kepada Lucy. Kenyataan kalau Nadine tidak main-main dengan ucapan akan menikah muda. Lalu dia yang tadi sempat terkunci di dalam kamar, semuanya Lily tumpahkan dengan berapi-api. Lucy, si gadis berambut pendek berwarna coklat itu, tampak serius mendengarkan curhatan hati Lily. Toh juga kali ini tidak ada guru yang masuk untuk mengajar, mereka sedang disibukkan dengan ujian akhir semester untuk adik kelas mereka dan persiapan pensi sekolah. Suasana kelas memang ramai karena banyak yang datang dari kelas lain untuk sekedar mengecoh, bertemu teman, atau mungkin ada yang sedang berkaraoke karena gabut. Apalagi lokasi kelas mereka bisa dibilang lokasi yang cukup strategis. Hari ini benar-benar menyebalkan. Lily menutup sesi curhatnya dengan bibir manyun ke depan. Entahlah, sekarang Lily benar-benar merasa kesal ketika di awal hari dia sudah mendapat kesialan. Nadine memang gak pernah main-main sama ucapannya. Jadi, apa dia mengajak calonnya untuk bertemu orang tuanya? Tanya Lucy penasaran. Mami dan Daddy James tidak ada di sana saat itu. Lagi pula dia membolos lagi dengan alasan ingin mempersiapkan pernikahan. Kalau kakekku sampai tahu, dia mungkin akan pingsan, Lily menjawab. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Muel? Aku tidak bermaksud untuk meledek atau menjatuhkan, tapi kamu tahu sendiri gimana Muel ambis banget masalah akademis. Apa dia? Lucy belum selesai berbicara. Liana. Ucapan Lucy terpotong saat seorang pemuda dengan seragam yang terlihat berantakan berdiri di depan kelas mereka. Bahkan aktivitas anak kelas mendadak terhenti sementara karena sama terkejutnya dengan mereka. Muel, Lily dan Lucy sama-sama mengernyitkan dahinya kebingungan. Loh, katanya Bibi Ditra dia gak akan kasih kamu masuk, kata Lily saat tahu-tahu Muel sudah berada dekat dengan mereka. Lebih tepatnya duduk di samping Lily karena Lucy berada di depan Lily. Kamu gak apa-apa? Tanya Muel. Lily gak apa-apa, justru Muel ngapain sekolah? Kata Bibi Ditra, Muel harus istirahat dan izin gak masuk, balas Lily. Pemuda itu terlihat sangat khawatir. Wajahnya semakin tampan dengan keringat yang bercucuran di pelipisnya. Memang tidak akan ada yang bisa menandingi ketampanan sang pangeran sekolah. Oh, sepertinya ada hal penting yang ingin kalian bahas, Lucy mendadak bangkit. Lucy mau kemana? Lily segera melontarkan pertanyaan itu ketika melihat sang sahabat hendak pergi. Belum sempat Lucy menjawab, Muel sudah lebih dulu memonopoli Lily. Gadis berambut pendek itu mengendikan bahunya pelan sebelum akhirnya meninggalkan Muel dan Lily berbicara berdua. Lily, ada hal penting yang ingin aku katakan, kata Muel. Lily mengerjap beberapa kali karena bingung. Kedatangan Muel saja sudah sangat membingungkan untuknya, lalu sekarang Lily malah harus mendengarkan Muel dengan seksama karena ada sesuatu hal yang penting, yang harus dia katakan. Sebelumnya aku minta maaf. Karena tadi malam, aku sengaja mengunci pintu kamarmu dari luar, ungkap Muel. Mendengar hal tersebut Lily membulatkan matanya tidak percaya. Tidak, tunggu. Untuk apa Muel menguncinya dari luar? Pemuda itu terlihat penuh rasa sesal dan menggenggam tangan dingin Lily. Kali ini Lily lemah, dia mau marah tapi karena Lily yakin Muel pasti punya alasannya, Lily mengurungkan niat. Kenapa Muel ngunciin Lily dari luar? Gadis itu bertanya dengan pelan. Muel yang awalnya menunduk sembari menggenggam erat tangan Lily, mendonggak sejenak lalu menghela nafas lega. Makasih karena udah nanyain alasannya Li. Tapi tadi malam Nadine bawa orang asing ke rumah, kamu pasti tahu orang itu siapa karena sudah ikut sarapan bersama mereka bukan? Lily dengan cepat menganggukkan kepalanya. Iya Lily, tahu. Karena aku terlalu khawatir, aku jadi ngunciin Lily dari luar, jelas Muel. Alis gadis itu bertaut tatkala mendengar alasan aneh dari Muel.
Memangnya apa yang membuat Muel sampai sebegitu khawatirnya karena ada orang asing yang katanya akan menjadi calon suami Nadine nanti? Kita gak tahu kan apa yang mungkin aja dilakukan sama dia. Aku takut dia macam-macam sama Lily, apalagi kamar Lily ada di dekat ruang tengah. Kalau Lily gak nyaman, Lily bisa kok minta pindah kamar sama Mami. Nanti kalau emang gak ada ruangan kosong lain, Lily bisa tukeran kamar sama aku. Suara Muel terdengar penuh penyesalan. Lily terdiam sejenak, dia semakin bingung karena saat Muel menjelaskan tadi, Lily mendadak lapar dan sedang memikirkan makanan kantin. Namun sebagian hatinya merasa aneh karena Muel justru mengkhawatirkannya secara berlebihan. Padahal yang membawa pemuda asing masuk ke rumah itu Nadine, tapi kenapa Muel malah mengkhawatirkan Lily? Bukankah harusnya Muel lebih khawatir lagi dengan Nadine? Sebenarnya Lily kesal karena tahu Muel yang udah jahat ngunciin Lily, tapi kayaknya Lily gak bisa marah lama-lama sama Muel, ungkap Lily. Mendengar hal tersebut senyum pemuda itu mengembang. Dia menarik Lily dalam pelukannya sesaat setelah Lily mengutarakan isi hatinya yang ingin memaafkan Muel. Dek dek dek. Muel tertegun saat merasa detak jantungnya ikut berdentum gelisah. Dia yang sadar akan posisi ambigunya membuatnya terpaksa melepas pelukan singkat tersebut. Sebagai permintaan maaf, Lily boleh minta apapun dan pasti aku turuti, kata Muel. Mendengar hal tersebut mata Lily seketika berbinar. Orang bodoh macam mana yang akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Kalau begitu sekarang Muel ajak Lily ke kantin, dan bayarin semua makanan Lily, pinta Lily. Muel mengangguk dengan semangat, dan Lily kira dia akan pergi nanti setelah bel jam ketiga berbunyi. Tapi sepertinya Muel terlalu bersemangat dan menggenggam tangannya keluar dari kelas. Oh Tuhan! Kenapa jahat sekali membuat Lily kembali memikirkan perasaan buruk ini kepada Muel. Setelah tahu masa lalu tentang mendiang mamanya, Lily mana bisa tenang dan bebas menyukai Muel lagi. Dung! Huf, Lily dengan cepat menutup hidung dan mulutnya dengan tangan. Bau kantin seakan menusuk indera penciumannya. Lily harus menahan mual yang menyerang. Seketika Lily mendadak pusing dan melepaskan genggaman tangan Muel agar dia bisa menjauh dari bau kantin yang menyengat. Li, kenapa? Muel mencoba menghampiri Lily, namun dengan cepat Lily menggeleng. Muel, Lily kayaknya gak jadi makan di kantin. Nanti Lily titip aja sama Lucy, kata Lily. Muel tentu saja tidak membiarkan Lily kabur begitu saja. Alasan dia datang ke kantin dan ke sekolah ini juga karena Lily. Kalau bukan perasaan bersalah karena sudah membuat Lily terkunci di dalam kamar membuat Muel melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia bahkan tidak membawa tas dan hanya bawa diri sendiri. Lily, kamu sakit ya? Tanya Muel khawatir dan kini meraih tangan gadis itu lagi. Lily dengan cepat menggeleng. Muel lanjut aja, Lily mau balik ke kelas. Gak bisa. Tegas Muel. Kalau Lily gak ke kantin, aku juga gak akan pergi ke kantin, lanjut Muel. Kalau Muel sudah terdengar tegas begini, Lily jadi ciut sendiri. Bagaimana kalau kita duduk di bawah pohon dekat lapangan sana? Tawar Muel. Lily dengan cepat menganggukkan kepalanya, namun tiba-tiba dia merasa perutnya kembali bergejolak dan ingin muntah saat itu juga. Pandangan gadis itu mengarah pada Muel yang terlihat mengamati gerak-geriknya. Berusaha untuk menahannya di kerongkongan, Lily tersenyum lesu. Muel, sebelum kesana Lily mau minta tolong Muel beli roti sama minum. Tapi, Muel tampak ragu. Cepat ya. Lily lapar banget Muel, pinta Lily. Pemuda itu mengangguk setuju. Tapi Lily diem di sini ya, jangan kemana-mana. Lily mengangguk lesu. Setelah memastikan Muel jauh dari jangkauan, Lily berjongkok di pinggir kursi beton dekat koridor lalu memuntahkan cairan bening yang tadi dia tahan. Bibirnya berubah pucat, dan saat ini Lily benar-benar merasa lemas. Tanpa Lily sadari Muel sebenarnya belum pergi jauh darinya.
Dia melihat bagaimana Lily yang berjongkok lemas sembari mengeluarkan isi perutnya, bahkan tadi ada adik kelas yang mencoba membantu Lily. Muel bukannya tidak peduli kondisi Lily. Hanya saja dia merasa ada yang aneh dengan Lily, karena ketika Muel memutuskan untuk mendekati Lily, mungkin gadis itu akan menahannya lebih lama. Pemuda itu menghela nafas jengah, dia merasa kesal dan kecewa di saat yang bersamaan. Lily ternyata sedang sakit, tapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa. "Lee, sebenarnya kamu kenapa?" tanya Muel. Entah ada angin apa sehingga hari ini Nadine mengungkapkan keinginannya untuk jalan-jalan. Kalau dari ucapannya terhadap Lily, dia sebenarnya ingin mempersiapkan diri untuk memberitahu Daddy dan juga Mami tentang keinginannya untuk menikah. Hanya saja sebelum pergi tadi Muel sempat bilang dia ingin ikut, namun dengan segera dilarang Nadine. Alasannya karena mereka mau girls time. Nadine mengajak Damara dan juga Lucy, karena kalau berdua kurang seru juga. Muel akhirnya mengizinkan dengan syarat Nadine perginya bawa mobil, bukan motor gede yang mungkin bisa bikin Lily kesulitan nantinya. Sekarang mereka berdua sedang ada di dalam mobil hendak pergi menuju mall. Nadine masih terus berceloteh tentang Muel yang seakan lebih protektif pada Lily. "Kadang aku heran sama Muel, dia itu lihat kamu sebagai adik atau dia lihat kamu sebagai gadisnya," kata Nadine. Jelek. Lily merasa kalau ucapan Nadine terlalu menusuk. Lagi pula di mata mereka berdua, bukankah Lily terlihat sama? Lalu kalau Nadine melihat Lily sebagai apa? Tanya Lily. "Adiklah." "Lily, aku bahkan merasa kamu itu 5 tahun lebih kecil dari aku. Maaf aja nih Lia, setiap apapun yang kamu lakukan itu selalu menggemaskan. Jadi kalau nanti kamu dekat sama cowok, tolong kasih tahu aku. Karena aku harus memberikan sidang interogasi apakah dia cocok bersanding denganmu," jawab Nadine. Lily menggeleng pelan mendengar ucapan Nadine yang kelewat posesif. Dia sebenarnya tidak sadar kalau dia dan Muel itu 11-12. Sebaliknya Nadine, kenapa malah gak kasih tahu Lily soal ini lebih dulu? Lily kaget banget tahu, Nadine tiba-tiba ngenalin cowok kemarin sebagai calon suami, keluh Lily. Mata Nadine masih fokus dengan jalan, namun kekehan kecil keluar dari bibirnya saat mendengar ucapan Lily. Soalnya aku juga baru kenal sama dia," jawab Nadine. Lily membulatkan matanya terkejut. "Nadine. Ternyata Nadine sekarang sama dulu gak jauh beda ya? Maksudnya?" tanya Nadine. "Sama-sama gila," jawab Lily. "Heh. Siapa yang ngajarin Lily ngomong kasar?" tegur Nadine. Lily mengerucutkan bibirnya sebal. "Lihatlah. Dia benar-benar diperlakukan seperti anak kecil." Lily ingin sekali mengingatkan Nadine kalau sekarang mereka itu seumuran. Lily hanya bisa menghela nafas, toh juga mereka mau memandang Lily sebagai anak kecil, Lily gak masalah asal mereka gak benci Lily. Mereka akhirnya sampai juga di mall. Tidak lama setelah itu Damara dan Lucy datang bersamaan. Mereka melambaikan tangan dan mendekat ke arah Lily dan Nadine. "Damara, kamu ganti warna rambut lagi?" tanya Lily yang kini menatap terkejut gadis dengan potongan rambut aneh dan warna merah menyala. Damara yang dimaksud menarik satu sudut bibirnya ke atas. "Ya, gimana ya, mamaku menyuruhku mengganti warna rambut dan dia tidak suka dengan warna ungu sebelumnya. Jadi aku menggantinya dengan warna yang lebih dia benci," ujarnya tertawa puas dan membayangkan bagaimana ekspresi mamanya yang pasti akan menghadiahkan omelan panjang tentang warna rambut. Nadine dan Damara memiliki satu kesamaan. Sama-sama tomboy, di mana mereka berdua ini bisa dibilang tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau feminin. Meski Nadine masih lebih ringan karena mau membiarkan tampilannya sebagai wanita, sementara Damara malah terlihat menyerupai laki-laki. Mungkin orang yang pertama kali melihat Damara akan berpikir kalau dia adalah laki-laki, bukan wanita, kalau Damara tidak menginformasikan langsung gendernya.
Mau kemana dulu? Tanya Lucy. Tangannya meraba perut Rata yang terdengar bunyi beberapa kali. Say, tadi itu suara perut kamu. Damara memastikan. Gadis berambut pendek tersebut mengangguk dengan serius. Kalian ngajaknya waktu aku mau makan siang, gimana gak lapar? Gerutu Lucy. Mau sushi gak? Tawar Nadine. Mendengarnya saja sudah membuat Lily mual, dia segera menggeleng dan menolak usulan itu dengan tegas. Dia tidak ingin mereka curiga kalau nanti Lily hanya memandang tanpa minat ke arah sushi tersebut. Tumben gak mau Li. Biasanya manut aja kalau makanan, yang penting makan, kata Nadine. Nadine, untuk hari ini Lily gak mau makan sushi. Kita makan yang lain aja ya, wajah Lily memelas dengan tatapan menggemaskan. Nadine benar-benar lemah jika dihadapkan dengan wajah imut Lily. Sementara Damara berdeci untuk memalingkan wajahnya, tidak ingin terkena godaan Lily yang mematikan. Kalau begitu makan di ramen bar aja, Lucy memberikan usulan yang langsung mendapatkan persetujuan. Setelah memesan makanan yang mereka inginkan, sesi curhat mereka pun dimulai. Damara menyabotase antrian lebih dulu, karena memang Nadine yang awalnya ingin bersuara. Din, tahu gak? Kemarin aku dengar Mama bicara sama Tante Andrea masalah penting. Damara kini duduk sembari menopang dagunya dengan satu tangan. Nadine mengernyitkan dahinya bingung. Lalu, sepertinya gak lama lagi akan ada hal yang mengejutkan. Kamu tunggu aja, balas Damara dengan smirk misterius. Lily mendengus sebal, begitu juga Lucy yang merasa kesal dengan melayangkan protesnya. Kalau kamu gak niat cerita, mending jangan cerita deh Dam. Yang ada aku kesel karena ceritamu itu setengah-setengah. Damara tertawa puas karena melihat wajah kesal dari kawan-kawan. Dia mengendikan bahunya acuh kemudian melirik Nadine. Aku kembalikan ke Nadine, sepertinya dia lebih ingin mengatakan sesuatu daripada aku. Nadine berdecak. Itu benar. Kamu yang duluan menyabotase ucapanku. Sebenarnya Lily sudah menebak apa yang akan Nadine katakan. Terlebih lagi Nadine sudah mengenalkan lelaki itu kepadanya lebih dulu. Aku akan menikah muda, ungkap Nadine. Lucy membulatkan matanya terkejut. Meski Lily pernah mengatakannya namun dia kira itu hanya guyonan. Lalu Damara tampak mengernyitkan dahinya karena heran. Kamu gila? Tanya Damara. Tidak. Aku masih sangat waras Dam, jawab Nadine. Kamu bodoh. Tanya Lucy. Sepertinya nilaiku gak ada yang di bawah KKM Say, Nadine membalas dengan santai. Dia menyeruput ais cappuccino yang sudah tiba dari tadi dan menatap ke arah Lucy serta Damara secara bergantian. Lily menghela nafas saat melihat Nadine yang kelewat santai membahas hal semacam ini. Meski Lily tidak begitu tahu urusan pernikahan, tapi Mami pernah berkata bahwa menikah adalah sesuatu yang sakral dan proses untuk menuju kedewasaan dengan banyak lika-liku di setiap waktunya. Dari ucapan Mami saja Lily sudah menyimpulkan bahwa nikah itu berat, sama seperti memiliki anak. Sekarang Lily sedang berada di fase itu. Dia sudah merasakan beratnya mengalami morning sickness dan berusaha untuk terlihat segar di depan semuanya. Lily tidak mau kakek dan neneknya langsung heboh meminta seluruh dokter memeriksanya. Kamu sudah cerita ke orang tuamu? Tanya Lucy. Nadine berdeham. Hanya Mami dan Muel yang sudah tahu, kalau Daddy. Aku masih belum membiarkannya tahu. Damara terkekeh sinis. Kamu takut kan? Aku dengar dari Papa, Paman James adalah orang yang galak dan kejam. Enak saja. Dadiku itu adalah orang yang paling lemah lembut dan selalu menganggap aku ini tuan putri yang masih kecil, Nadine membantahnya dengan cepat. Lalu kenapa kamu belum mengatakannya? Lucy kembali bertanya. Nadine mendengus sebal. Karena aku harus mencari alasan yang tepat agar Daddy merestui. Lily menekuk bibirnya mirip bentuk huruf U terbalik. Nadine, menikah itu tidak mudah. Lily memang belum menikah,
Tapi Mami pernah cerita kalau menikah itu cukup berat kalau kita belum ada kesiapan mental. Lily sebenarnya ingin menambahkan kalau dia juga sudah merasakan kehamilan yang kata Mami Andrea juga salah satu hal yang berat. Lily harus terbangun cukup pagi hanya untuk muntah. Lalu lanjut ketika dia mencium bau amis atau menyengat, dia akan merasa gejolak itu kembali hadir. Damara mendelik remeh. Tenang aja Li. Lagi pula ini Nadine. Tahu kan? Nadine itu punya mental sekuat baja. Dia disuruh bogem mentah 10 cowok aja siap. Selesai dengan kegiatan mereka dari makan bersama, membeli baju dan segala macam pernak-pernik lainnya bersama, dan yang terakhir ketika mereka memutuskan untuk ke salon bersama meski Lily dan Lucy memilih ke toko buku. Membiarkan Damara dan Nadine menikmati spa untuk merilekskan tubuh mereka. Saat berjalan menuju toko buku, Lily dan Lucy melihat ada segerombolan orang aneh mengenakan jas serba hitam dan kacamata hitam. Awalnya Lily tidak tertarik, namun mendadak dia mencium aroma parfum yang begitu menyengat. Perutnya bergejolak bukan main. "Lily, kamu mau kemana?" teriak Lucy. Lily hendak berlari untuk mencari toilet, namun sepertinya dia berlari ke arah yang salah dan tidak sengaja menabrak seseorang. DUGH. Aduh. Lily meringis. "Kamu tidak apa?" Pria itu belum selesai berbicara. Huek. Bau menyengat itu membuat Lily tidak bisa menahannya lagi dan membiarkan cairan bening itu keluar mengenai sepatu pria tampan yang sekiranya berusia 2 tahun lebih muda dari Daddy James. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.